Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Boy Sandi, guru seni budaya kalian. Nah, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan baik-baik saja di tengah-tengah wabah COVID ini. Semoga kalian baik-baik saja. Mungkin tahun ajaran baru depan mungkin kalian sudah akan masuk ke sekolah kalian lagi. Kalian berdoa aja banyak-banyak supaya kalian bisa masuk sekolah lagi, sekolah seperti biasa, sekolah dengan normal, sekolah pergi ke sekolah pagi-pagi, nanti pulangnya sore, kalian bisa ekstrakurikuler dan sebagainya. Karena guru-guru di sekolah-sekolah kalian sudah divaksin. Jadi, kalau dari kementerian, kalau semua guru sudah divaksin, mungkin pembelajaran akan kembali normal. Semoga kita selalu baik-baik saja, kalian selalu baik-baik saja. Semoga virus ini cepat berlalu dan semoga kita bisa bertemu di sekolah kalian masing-masing. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi tentang seni budaya di pelajaran seni budaya. Kalau di video-video lainnya saya sudah membahas tentang seni tata cara membuat pameran. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya yang lebih sulit, lebih rumit, yaitu kita akan membahas tentang materi kritik seni rupa. Nah, kalian tahu apa itu kritik? Kalian tahu apa itu seni rupa? Mari kita bahas apa itu kritik seni rupa. Pernahkah kalian melihat sebuah karya seni rupa? Misalkan kalian pernah jalan-jalan ke sebuah galeri seni rupa. Kalian melihat sebuah karya seni, atau mungkin kalian bisa melihat karya-karya seni di jalan, di tempat publik, di tempat-tempat umum. Misalkan kalian melihat sebuah tugu. Nah, biasanya tugu itu biasanya ada di persimpangan jalan. Dia ada di tengah-tengah letaknya. Di tengah-tengahnya persimpangan jalan ada sebuah tugu. Atau kalian melihat sebuah patung. Biasanya di depan perumahan-perumahan atau di persimpangan juga, di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan, atau dimanapun itu, biasanya ada tugu atau patung-patung. Itu adalah sebuah karya seni. Atau, kalian misalkan melihat sebuah gambar mural atau gambar grafiti yang ada di tembok-tembok di pinggir jalan. Nah, ketika kalian melihat karya itu, secara tidak sadar, kalian mengomentari karya itu. Misalkan, karya itu kalian pikir bagus, atau kalian pikir karya itu indah, atau karya itu menarik. Ketika kalian mengomentari sebuah karya yang kalian lihat itu, di sanalah kalian telah melakukan yang namanya kritik seni. Kritik yang kalian lakukan itu belum profesional, karena tidak dilengkapi data-data yang harus ada dalam mengkritik sebuah karya. Dalam mengkritik karya seni, ada tata cara tertentu, dan tata cara tertentu itu, atau cara-cara dalam mengkritik sebuah karya seni itu adalah sebuah kegiatan yang harus kalian pelajari pada materi ini. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pertama, itu adalah konsep kritik karya seni rupa. Nah, materi yang kita bahas adalah konsep kritik seni rupa. Dalam memahami sebuah kritik seni, dalam memahami sebuah karya seni, ada 4 aspek yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah membuat karya seni rupa. Nah, kita harus tahu bagaimana cara membuat karya seni rupa tersebut, bagaimana proses pembuatannya. Yang kedua adalah memahami sejarah seni rupa. Jadi kita harus tahu sejarah dari seni rupa itu apa. Kemudian adalah kritik seni rupa. Kita paham apa yang ada di dalam karya tersebut dan kita bisa mengomentari karya tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah estetika. Kita tahu nilai keindahan apa yang terdapat dalam karya seni tersebut. Meskipun pada dasarnya beberapa 4 aspek tadi bisa kita pelajari secara terpisah, biasanya orang yang sangat memahami dalam berkarya seni itu biasanya orang itu adalah seniman. Kemudian yang sangat memahami sejarah seni itu ya sejarawan. Kemudian yang sangat memahami kritik seni itu kritikus. Kemudian yang sangat memahami estetika biasanya
semua orang tadi harusnya mengerti dan memahami yang namanya estetika. Sebenarnya materi atau unsur-unsur tersebut bisa dipelajari secara terpisah dari masing-masing itu, tapi akan lebih efektif sebuah karya seni itu dapat dikritik ketika kita memahami keempat aspek tersebut. Karena dalam kritik seni rupa, objeknya adalah sebuah karya seni. Sedangkan kalian pasti sudah mempelajari, kalian sudah tahu, kalian sudah paham, sebuah karya seni itu berbagai macam jenisnya dan bentuknya. Ada yang 2 dimensi, seperti lukis. Lukis ada lukis realis, ada lukis naturalis, ada abstrak, ada surrealis, dan berbagai macam. Kemudian ada patung ada patung abstrak, dan sebagainya macam. Atau patung yang ada di suku-suku pedalaman itu juga termasuk sebuah karya patung yang kita harus paham sejarahnya juga. Setiap karya seni memiliki sejarah yang berbeda-beda dan setiap karya seni memiliki unsur estetika yang berbeda-beda yang harus kita pahami. Nah, agar memiliki bobot-bobot penilaian atau bobot-bobot kritik yang baik, seorang kritikus harus memahami beberapa hal berikut. Yang pertama adalah memahami sejarah seni rupa, kesenian, dan kebudayaan. Yang kedua adalah memiliki pengalaman mengamati dan melihat sebuah karya seni yang akan dikritisi secara langsung atau otentik, bukan dari repto atau slide. Jadi, kita harus melihat karya seni itu secara langsung. Yang ketiga adalah memahami dan mengetahui secara benar peristilahan atau diksi rupa, gaya seni, fungsi seni, hingga opini seniman dan pakar tentang estetika secara periodik. Nah, dalam kesenian itu ada bahasa-bahasanya, seperti yang kalian tahu, itu akuarel itu apa, dusel itu apa, kemudian ada surrealis itu apa. Kalian harus tahu, kalian harus paham diksi-diksinya apa aja. Dan kalian juga harus paham ketika seniman itu membuat karya itu apa tujuannya. Dan yang keempat adalah mengetahui teknik artistik penggarapan karya seni dalam berbagai media. Jadi kalian harus tahu bagaimana tekniknya. Ketika membuat patung kayu itu tekniknya apa saja. Ketika membuat keramik itu tekniknya apa saja. Kalian harus paham itu semua. Kemudian yang kelima adalah memiliki cita rasa yang terbuka. Artinya seorang kritikus harus memiliki kapasitas menghargai kreativitas artistik yang beragam. Contohnya seperti ini, misalkan kalian suka dengan karya abstrak. Jadi kalian harus memiliki rasa apresiasi terhadap karya realis. Yang contohnya gampangnya seperti ini. Ketika ada seseorang yang menyukai lagu dangdut, nah kalian tidak boleh mencela karya-karya dari lagu dangdut tersebut. Kalian harus mengapresiasinya. Ketika kalian suka lagu jazz misalkan, itu adalah karya yang bertolak belakang nih, bertolak belakang jazz dengan dangdut. Itu dari Afrika, yang satu dari Indonesia. Nah, kalian harus memiliki rasa apresiasi dan toleransi terhadap karya-karya tersebut. Selanjutnya yang keenam adalah dapat membedakan nilai artistik dan pencapaian artistik seniman dalam berkarya. Nah, seniman itu memiliki pencapaian artistik sendiri masing-masing. Itu tergantung berapa lama dia membuat karya, berapa lama dia melukis, dan berapa lama dia bekerja di bidang seni itu. Jadi, seorang kritikus harus paham seniman itu melakukan kegiatan berkesenian ini dalam periode masa berapa lama, sehingga dia bisa mencapai ke tahap seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh adalah bersifat objektif. Bukan bersifat subjektif. Objektif itu maksudnya yang dikritik itu adalah karyanya itu, bukan senimannya. Nah, tidak ada yang namanya simpati terhadap senimannya. Nah, misalkan senimannya itu seniman teman dekat kita, maka kita puji-puji karyanya. Atau seniman itu adalah seniman yang kita tidak kenal, maka kita kita jelek-jelekan, atau kita menjelek-jelekan karya tersebut. Bukan seperti itu, tapi kita harus melihat karyanya itu apa yang ada dalam karyanya, maknanya seperti apa, bagaimana rekam jejak senimannya, maka itu yang dinamakan bersifat objektif. Jadi kita menilai karyanya, bukan kedekatan seniman dengan kitanya.
Kemudian yang kedelapan adalah memiliki sensibilitas kritis saat menghadapi karya yang beragam. Jadi ketika ada banyak karya yang terlihat, yang kalian lihat, yang kritikus itu lihat, kemudian dia harus mempunyai sensitif, imajinasinya atau rasanya itu harus sensitif terhadap karya-karya tersebut ketika diperlihatkan banyak karya. Yang terakhir adalah yang kesembilan, memiliki temperamen judisial berdasarkan data yang akurat. Apa itu temperamen judisial? Temperamen judisial adalah berkaitan dengan memiliki kemampuan untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai karya seni. Hal ini diperlukan agar analisis dan penafsiran karya seni yang dilakukan oleh kritikus dilakukan dengan hati-hati, bijaksana, dan cerdas. Nah, itu adalah aspek terakhir yang harus dimiliki oleh seorang kritikus seni. Yang pertama apa? Memahami sejarah kritik. Yang kedua, memiliki pengalaman mengamati sebuah karya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami benar diksi-diksi dalam berkarya seni rupa. Kemudian yang keempat, mengetahui teknik-teknik artistik atau pembuatan karya. Yang kelima, memiliki cita rasa yang terbuka dalam semua karya. Yang keenam, dapat membedakan nilai artistik dan pencapaian artistik senimannya. Yang ketujuh, bersifat objektif dan mampu melawan bias simpati, jadi objektif. Yang kedelapan, memiliki sensibilitas kritis. Dan yang terakhir adalah memiliki temperamen judisial. Itulah aspek-aspek yang harus kalian miliki ketika kalian mengkritik secara profesional. Nah, itu adalah ketika kalian memilih jalur kalian atau profesi kalian di bidang kritikus seni. Tapi kita hanya membahas kritik seni dalam bidang pendidikan sekolah menengah atas. Nah, selain konsep-konsep kritik karya seni rupa, kita akan berlanjut selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat dari kritik seni rupa. Nah, kita akan membahas yang namanya tujuan dan manfaat dalam kritik seni rupa. Nah, terdapat 3 aspek yang sangat berkaitan dalam kritik seni. Yang pertama adalah aktivitas berkreasi karya seni. Ketika ada aktivitas berkesenian, di sana ada kritik seni. Yang kedua adalah penghayatan. Ketika kita melakukan kritik seni, kita harus menghayati karyanya. Karyanya itu apa? Kita harus hayati dulu. Kita harus telaah, kita harus teliti apa karyanya, karya seperti apa, baru kita bisa mengkritik seni. Yang terakhir yaitu adalah kritik seni. Kritik seni ini biasanya hasil akhirnya bisa berupa tulisan, bisa berupa video atau dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan dalam sebuah kegiatan kritik seni. Jadi, oleh karena itu tujuan dari kritik seni adalah sebagai berikut. 3 aspek atau aktivitas tersebut tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan. Mereka saling berkaitan. Oleh karena itu, tujuan dan manfaat dari kritik seni itu adalah, yang pertama, memahami karya seni. Kita jadi bisa memahami karya seni yang kita lihat. Kita telah, kita analisis, kita melakukan kritik seni, kita jadi mengetahui apa tentang sebuah karya seni. Yang kedua adalah menemukan suatu cara untuk mengetahui hal yang melatar belakangi suatu karya seni yang dihasilkan. Kita jadi mengetahui latar belakang karya tersebut, apa maksud dari seorang seniman tadi membuat karya tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami apa yang ingin disampaikan oleh si pembuat karya. Jadi kita tahu apa maksud dari si pembuat karya itu membuat karya tersebut. Yang keempat adalah menyatakan baik dan buruknya sebuah karya secara nyata. Jadi kita menyatakan atau mengetahui karya itu sebenarnya dibuat dengan maksud baik atau ketika dia melakukan maksud baik, tapi hasil yang keluar adalah hasil yang buruk. Yang kelima adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada penikmat seni terkait mutu dari karya tersebut. Nah, kita jadi tahu mutu dari karya tersebut itu sejauh apa.
apakah karya itu bermutu atau tidak, kita jadi bisa membahas dalam sebuah karya, dalam sebuah kritik seni. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menumbuhkan apresiasi serta tanggapan terhadap karya seni. Jadi kita bisa menumbuhkan apresiasi kita terhadap karya seni yang ada di sekitar kita. Nah, keenam aspek tadi adalah aspek-aspek tujuan dalam melakukan kritik seni. Nah, selain tujuan, kritik seni itu juga memiliki manfaat. Apa saja manfaat dalam kritik seni itu? Manfaatnya adalah sebagai berikut. Manfaat pertama adalah menjembatani atau mediator antara seniman dan penikmat, antara sebuah karya seni dan apresiator, antara karya dan penonton. Fungsi ini sangat bermanfaat bagi seniman, karena biasanya tidak banyak apresiator atau tidak banyak masyarakat yang mengerti dan paham apa maksud dan tujuan seniman itu membuat karya. Jadi bagi kalian siswa-siswa SMA, SMP, SD yang kebetulan jalan-jalan ke galeri dan kalian melihat sebuah karya, kalian lihat bagus, tapi kalian nggak tahu itu apa maksud dari karya itu tuh apa tujuannya. Apa tujuannya dia membuat orang dengan gambar yang aneh atau sebagainya. Jadi kritik seni adalah jembatan untuk memberitahukan maksud dari senimannya seperti apa. Fungsi yang kedua adalah evaluasi diri bagi seniman untuk berkarya secara terus-menerus. Kritik merupakan umpan balik yang sangat berharga untuk memperbaiki karya seni di masa depan. Bagi seniman itu adalah cara perbaikan diri atau mengetahui sejauh apa karyanya itu dapat diapresiasi, seperti apa mutu dari karyanya, dan sebagainya. Sebagai batu loncatan di masa depannya ketika dia melakukan berkesenian dengan karya yang lain. Nah, saya kasih tahu beberapa seperti siapa kritikus seni di Indonesia. Seperti di materi sebelumnya, kalau kalian lihat di video sebelumnya, ada saya jelaskan tentang kurator. Nah, kurator itu biasanya juga sering bertindak sebagai kritikus seni, dan dia yang biasanya menilai karya-karya seni itu seperti apa. Kalian bisa cari, googling sendiri, kurator di Indonesia. Kalian akan menemukan siapa saja namanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan berkarya 3 dimensi dengan karya yang ada di sini. Itu tugas kalian, tugas berkarya kalian di setengah semester ini, yang mana kalian tinggal 3 bulan lagi sekolahnya sampai kalian naik kelas ke kelas 12. Ini adalah karya terakhir di semester ini yang harus kalian buat. Oke? Nah, cara absen ada di bawah. Kalian buat nama dan kelas kalian di bawah dengan cara komentar. Itu juga adalah cara untuk mendukung channel saya ini. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe dan like, supaya channel ini jadi bagus, jadi banyak yang nonton, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Mungkin penjelasan saya ini juga bermanfaat untuk siswa-siswi di sekolah-sekolah lain. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang kritik seni dan materi ini. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.